Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa jama'in amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih kita memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan lebih-lebih nikmat iman. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan memakan materi tentang evaluasi pengajaran penjas. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya atas nama Andi Malikul Hakul Mubin Rahman, NIM 1937041137, kelas PJKRD Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang evaluasi pengajaran penjas. Yang pertama adalah pengertian dan hubungan antara tes, pengukuran dan evaluasi. Yaitu tes, pengukuran dan evaluasi merupakan tiga istilah yang berbeda namun saling berhubungan. Banyak orang yang tidak mengetahui secara jelas perbedaan dan hubungan di antara ketiganya, sehingga istilah tersebut sering tidak tepat penggunaannya di antara ketiganya. Akan didiskusikan perbedaan dan hubungan antara ketiga istilah di atas. Yang pertama adalah pengertian tes. Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu atau objek. Atau tes adalah sebuah instrumen atau alat yang digunakan dalam suatu pengukuran untuk memperoleh informasi atau data. Yaitu sebagai alat pengumpul informasi atau data, tes harus dirancang secara khusus. Selanjutnya, nomor 2 ialah pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses penentuan tingkat kecakapan dan penguasaan diri pada seseorang dengan membandingkan kepada norma-norma tertentu. Pengertian selanjutnya ialah suatu pengertian atau proses untuk memperoleh deskripsi numerik dan tingkatan atau derajat karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya, pengertian pengukuran suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Pengertian selanjutnya adalah suatu pemberian angka-angka dari suatu objek seseorang atau yang lainnya dengan mengikuti berbagai aturan. Selanjutnya, pengertiannya adalah sebagai pemberian angka-angka pada objek-objek atau kejadian menurut suatu aturan tertentu. Selanjutnya ialah nomor 3, pengertian penilaian. Penilaian ialah suatu proses penentuan nilai, penentuan kekuatan dari seseorang yang sifatnya menyeluruh sehingga mutu dari suatu atau seseorang dapat diketahui. Pengertian selanjutnya suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara kesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Penilaian selanjutnya adalah suatu usaha yang dilakukan dalam mengambilan keputusan terhadap suatu dengan ukuran yang baik atau buruk. Selanjutnya ialah pengertian evaluasi. Yang pertama, pengertiannya adalah proses pembuatan keputusan tentang usaha dari pengukuran dalam suatu tujuan yang hendak diukur.
Pengertian selanjutnya ialah suatu proses yang sistematis dari kegiatan mengumpulkan, menganalisa, dan menafsirkan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Pengertian evaluasi selanjutnya ialah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan lainnya. Selanjutnya adalah masuk ke mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Mengukur yaitu membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran tertentu atau standar ukuran sesuatu tertentu, yaitu adapun unsur-unsur pokok dalam pengukuran, yaitu satu, ada objek yang diukur, yang kedua ada tujuan pengukuran, yang ketiga ada alat ukur, yang keempat terjadinya proses pengukuran, yang kelima ada hasil pengukuran, dan keenam memiliki satuan pengukuran, yaitu waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan seterusnya, yaitu panjang juga, sentimeter, kilometer, dan ada juga berat kayak gram, ons, kilogram, kuintal, ton, dan lain-lainnya. Masuk selanjutnya adalah menilai. Menilai yaitu mengambil suatu keputusan yang bersifat kualitatif terhadap sesuatu setelah membandingkan sesuatu dengan yang lain atau dengan suatu ukuran tertentu. Adapun unsur-unsur pokok dalam penilaian, yang pertama adalah adanya proses pengukuran dengan standar yang ada. Yang kedua adalah ada standar yang dijadikan pembanding, dan yang ketiga adalah terjadi proses perbandingan dengan hasil. Yang keempat adalah ada hasil penilaian yang bersifat kualitatif. Selanjutnya adalah penilaian bagi guru, siswa, guru, dan sekolah. Yang pertama ialah bagi siswa, memberikan informasi sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang diberikan guru, sehingga dengan menginformasikan tersebut dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, hasil tidak memuaskan, dan kedua, hasil memuaskan. Selanjutnya ialah makna penilaian guru. Yang pertama adalah keadaan materi pembelajaran. Hasil penilaian memberikan gambaran tentang daya serap siswa terhadap materi yang diberikan guru. Jika hasil tidak memuaskan, maka itu tergantung gurunya. Keadaan metode pembelajaran, yaitu hasil penilaian menunjukkan sesuai tidaknya metode yang digunakan. Selanjutnya adalah keadaan siswa. Hasil penilaian memberikan informasi kepada guru perihal kemajuan belajar tiap siswa. Berikut letak kesulitan yang dialami siswa adalah perbaikan dan pengayaan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah makna penilaian bagi sekolah. Yang pertama ialah lingkungan belajar, dan kedua kurikulum sekolah, yang keempat standar mutu sekolah. Selanjutnya ialah alat-alat penilaian atau evaluasi. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana, cara, dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Berdasarkan fungsinya, tes dibedakan. Yang pertama ada 4. Yang pertama, tes penetapan. Yang kedua, tes formatif. Yang ketiga, tes sumatif. Dan yang keempat, tes diagnostik. Yang pertama adalah tes penetapan. Tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan dasar peserta didik
yang dapat digunakan untuk meramalkan kemampuan peserta didik pada masa mendatang, sehingga kepadanya akan dapat dibimbing, diarahkan, dan ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ialah tes formatif. Tes yang dilaksanakan secara periode selama proses belajar mengajar yang mencakup satu atau lebih unit pengajaran yang telah diajarkan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan proses belajar mengajar sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Selanjutnya ialah tes sumatif, yaitu tes yang dilaksanakan pada akhir semester atau tahun yang bertujuan mengatur keberhasilan peserta didik secara menyeluruh yang mencakup semua pokok bahasan dan tujuan pengajaran, sehingga hasil tes ini dapat digunakan untuk membuat keputusan penting bagi peserta didik. Selanjutnya adalah tes diagnostik, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan peserta didik dalam belajar. Baiklah, sekian dan terima kasih. Sekian dari materi saya. Mohon maaf bila ada yang kurang, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datang dari saya pribadi masing-masing. Karena setiap manusia ada salahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.